Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, guru kita bersama Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau untuk terus memberikan bimbingan dan memimpin Partai Keadilan Sejahtera dan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Yang sama-sama kita hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syekhu. Yang sama-sama kita hormati Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Yang hari ini juga kita minta untuk memberikan arahan kepada seluruh kita yang mengikuti acara pada akhir tahun dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, atau evaluasi akhir tahun dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua MPP Partai Keadilan Sejahtera Dr. Suswono. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat, Bendahara Umum, pimpinan fraksi PKS DPR RI dan seluruh anggota, pimpinan fraksi PKS DPRD Provinsi dan seluruh anggota di seluruh Indonesia, pimpinan dan anggota fraksi PKS tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Para ketua-ketua bidang DPP PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Narasumber hari ini yaitu tokoh yang kita sudah tidak asing lagi, belum lama ini sangat viral karena statementnya direspon langsung oleh orang nomor 1 di Republik Indonesia ini, yaitu Abuya Anwar Abbas, Dr. Anwar Abbas. Beliau ini pernah bertetangga lama dengan saya, kalau beliau masih ingat. Bedanya waktu itu saya masih mahasiswa, beliau sudah menjadi dosen dan guru besar. Saya pikir beliau lupa, tetapi ternyata tadi beliau lebih dulu mengingatkan bahwa kita pernah bertetangga lama. Subhanallah, mudah-mudahan Abuya selalu diberikan kesehatan untuk memberikan bimbingan dan pencerahan kepada umat dan kepada seluruh rakyat Indonesia, insya Allah. Juga yang sama-sama kita banggakan, ekonom kita yang statementnya menjadi rujukan berbagai macam pihak, yaitu Profesor Faisal Basri. Meskipun beliau belum dapat gelar profesor secara akademik, tetapi keilmuannya dalam bidang ekonomi melampaui profesor atau sebagian profesor-profesor yang ada. Saya termasuk orang yang bangga kepada Bang Faisal. Mudah-mudahan terus tidak pernah bosan untuk melakukan tausiah-tausiah dalam bidang ekonomi dan keuangan, khususnya bagi kami di fraksi PKS, tentu lebih khusus lagi kepada pengambil kebijakan. Mudah-mudahan dua narasumber ini tadi disebut oleh moderator adalah penyangga dari eksternal. Tapi saya berharap tahun 2024 dua tokoh ini menjadi caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan mereka berkenan untuk menjadi caleg
Bila bersedia, saya langsung yang akan membawa formulirnya kepada rumah kedua tokoh ini, insya Allah. Juga pimpinan fraksi yang akan saya minta untuk memberikan penjelasan dalam bidang ekonomi dan keuangan, yaitu Bapak Eki Awal Muharam. Juga yang akan memberikan penjelasan dan evaluasi versi fraksi PKS dalam bidang politik dan hukum adalah Dr. Sukamta. Mudah-mudahan insya Allah acara kita ini bisa berjalan secara lancar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, fraksi PKS telah menetapkan visinya harus menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera. Inilah visi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Karena visinya kalimat pertama adalah terdepan, maka fraksi PKS dan seluruh anggotanya, baik dari pusat maupun sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota, harus menjadi garda terdepan untuk melakukan aksi-aksi yang membela kepentingan umat, membela kepentingan rakyat, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bila perlu, orang lain baru berpikir, kita sudah berbuat, kita sudah beraksi, kita sudah melakukan langkah-langkah yang real dan konkret. Inilah maknanya terdepan fraksi PKS dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Republik Indonesia demi terwujudnya Indonesia yang berkarakter, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang adil dan sejahtera masyarakatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan juga kepada publik secara umum di Republik Indonesia ini, pada hari ini fraksi PKS menggelar satu acara evaluasi 1 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan menyampaikan hal-hal yang positif dan masukan-masukan yang objektif dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa kasih sayang kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat. Yang kami sampaikan ini nanti bukan perwujudan benci atau amarah, tetapi bentuk tanggung jawab kami. Apalagi kami sebagai partai oposisi atau fraksi oposisi, pada hari ini menegaskan kembali positioning kami sebagai partai oposisi untuk memberikan pembelajaran politik, untuk melakukan check and balances, tidak untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan. Jika pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang berpihak kepada umat, yang menjaga NKRI dalam kekayaan dan seterusnya, kami tidak akan malu, akan memberikan apresiasi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Tetapi kalau kebijakan pemerintah melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan, dan akan menggerogoti nilai-nilai kedaulatan negara Republik Indonesia, kami pun tidak akan segan-segan, akan terus memberikan kritikan-kritikan yang membangun, kritikan-kritikan yang solutif, kritikan-kritikan kami yang membangun. Jangan dianggap mendiskreditkan pemerintah, jangan dianggap membenci pemerintah, tetapi justru inilah bentuk kasih sayang kami, agar kami betul-betul menjadi bagian yang terlihat perannya. Meskipun kami oposisi, kami tetap akan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Telah banyak yang kami lakukan, meskipun sebagian masyarakat mungkin belum mendengar. Karena sampai saat ini, kami Partai Keadilan Sejahtera belum memiliki stasiun televisi, belum memiliki radio, belum memiliki koran. Kami hanya memiliki relawan-relawan yang menggunakan sosial media. Tentu ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Karena itu, saudara-saudara yang cinta kepada PKS, yang cinta kepada fraksi PKS,
kami mohon keikhlasannya untuk terus menyebarkan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera di parlemen tanpa adanya hoax atau kebohongan-kebohongan. Karena hoax adalah bagian yang secara tegas Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Keadilan Sejahtera sama-sama kita untuk memeranginya. Kalau ini adalah konkret dan realistis serta objektif, kami mohon ke lapangan dada kepada pihak-pihak yang kami berikan kritik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kami mohon kepada masyarakat juga untuk dimaklumi. Yang jelas, anggota fraksi PKS dari 575 anggota baru hanya 50. Karena itu wajar kalau dalam pengambilan keputusan-keputusan yang 50 ini terkadang kerap kali kita terkalahkan aspirasinya. Walaupun kami menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dari umat, dari ormas-ormas Islam, dari komunitas pemuda, dari komunitas pedagang, dan komunitas petani, komunitas nelayan, kami suarakan dengan suara lantang di mimbar parlemen ini. Namun karena jumlah kami hanya 50 orang dari 575, terkadang perjuangan kami kandas oleh veto dan voting mayoritas. Kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia kalau harapan-harapan yang telah Bapak, Ibu, Saudara sampaikan kepada kami belum bisa terwujud. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara insya Allah terus mendukung Partai Keadilan Sejahtera, apalagi pada pemilu mendatang bisa mengantarkan kursi PKS 50% lebih di parlemen ini, seluruh perjuangan kami, seluruh suara rakyat yang baik, suara umat yang baik, insya Allah bisa kami wujudkan di parlemen ini. Allahu Akbar. Merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Dalam bidang regulasi, cukup banyak fraksi PKS mengkritisi bahkan menolak. Di antaranya Undang-Undang Omnibus Law. 1.300 halaman undang-undang ini RUU-nya dibahas secara maraton. Kami memberikan kritisi-kritisi. Ada kritisi-kritisi secara umum. Ada kesan yang ditangkap oleh publik. Pembahasan rancangan undang-undang di parlemen. Sekarang ini kerap kali berjalan begitu cepat. Belum banyak memberikan ruang-ruang publik yang begitu luas untuk memberikan masukan-masukan kepada wakil-wakilnya yang ada di parlemen ini. Meskipun ini hanya kesan, tetapi kesan ini, masukan dari masyarakat ini, perlu kita sebagai wakil rakyat untuk melakukan evaluasinya. Membahas undang-undang tanpa bermaksud untuk memperlambat-lambat, tapi ketika kita membuka ruang kepada tokoh anak bangsa yang memiliki pemikiran yang genuine, memiliki pemikiran yang cerdas, memiliki ide-ide yang berlian, memiliki pemikiran yang komprehensif, tentu perlu kita tampung. Karena kita anggota dewan, dengan seluruh kelebihan yang ada pada kita, tetap saja kita memiliki kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Karena itu sebagai wakil rakyat, 575 anggota dewan tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, tidak perlu minder ketika kita meminta dan mendapat masukan-masukan dari para anak bangsa, putra-putri bangsa yang memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Berikan ruang seluas-luasnya dengan manajemen waktu yang tentu kita harus atur. Omnibus Law yang ditolak oleh fraksi PKS akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskannya bukan melihat penolakan fraksi PKS, tetapi kami merasa secara konten ada masalah dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Itu kami merasa bersyukur bahwa ijtihad kami dalam menolak Undang-Undang Omnibus Law ini adalah sudah sejalan dengan rasa keadilan dan nurani mayoritas rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Bahkan ada RUU HIP belum disahkan untuk dibahas. Alhamdulillah, fraksi PKS termasuk yang menolak untuk dibahas. Satu saja alasan di antara sekian banyak alasan. Rancangan ideologi haluan negara aneh
anehnya tidak mau memasukkan TAP MPR nomor 25 yang melarang Partai Komunis Indonesia sebagai landasan dan pijakan. Lalu kemana arah haluan Pancasila ini ke depan? Karena itu kami menolak. Alhamdulillah akhirnya tidak juga jadi dibahas. Bahkan ketika Pak Presiden Jokowi tahun 2020 mengajukan Perpu dengan alasan mengatasi COVID, fraksi PKS adalah satu-satunya fraksi yang menolak Perpu ini. Dengan seluruh kelebihan yang ada pada Perpu tentunya. Tapi kami menyoroti secara serius. Di dalamnya ada ruang-ruang yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum. Dan juga yang lebih besar lagi, sampai tahun 2002, di dalam Perpu itu bisa mengamputasi hak budgetingnya anggota Parlemen Republik Indonesia. Karena pemerintah mendapat kewenangan untuk mengalokasikan anggaran tanpa persetujuan dari parlemen atau dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak sekali regulasi-regulasi yang sedang dibahas di DPR ini. Kami berharap kepada seluruh Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas rancangan undang-undang, baik itu di komisi, baik itu di Balik, baik itu di Pansus, kita harus membuka diri kepada putra-putri bangsa Indonesia untuk memberikan masukan dalam waktu yang secukup-cukupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang sedang dibahas secara hangat Undang-Undang Ibu Kota Negara yang akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Kami fraksi PKS menganggap perpindahan Ibu Kota saat sekarang ini belum perlu, karena masyarakat masih perlu dapat perhatian serius dari pemerintah dalam mengatasi COVID. Apalagi sekarang ada varian baru. Kemudian juga secara ekonomi, dampak dari COVID ini luar biasa telak dan pukulannya. Karena itu kami berharap bagaimana pemerintah membangkitkan ekonomi rakyat terlebih dahulu. Uang yang digunakan untuk membangun ibu kota yang baru, apa tidak lebih baik kita berikan sebagai modal kepada rakyat Indonesia agar bisa melakukan usaha. UMKM kita bukan hanya lip service, tetapi betul-betul rakyat kita mandiri secara ekonomi. Seperti yang digadang-gadang dan dicanangkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Kita bangsa Indonesia harus mandiri secara ekonomi. Kalau tidak ada keperpihakan dari pemerintah, kemandirian ekonomi lewat UMKM hanya mimpi belaka. UMKM bagi fraksi PKS merupakan pilar penting ekonomi rakyat. Karena itu, periode yang sebelumnya, fraksi PKS adalah fraksi yang mengusulkan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional. Ini bentuk kepedulian fraksi PKS kepada seluruh rakyat Indonesia agar bisa mandiri secara ekonomi lewat UMKM. Ada yang mengatakan pindah ibu kota tidak akan menggunakan APBN. Apa ada orang yang akan membantu secara sosial membangun ibu kota? Kalaupun sekarang dibangun tidak menggunakan APBN, menggunakan dana-dana para penguasa dan swasta. Kalau penguasa itu tidak dibayar dengan kantor-kantor kementerian yang ada di Jakarta, apakah mungkin mau mereka untuk membangun ini? Saya yakin semua orang berpikir tidak akan mau. Ini malah lebih rumit. Kalau alasannya Jakarta ini banjir, belum lama kita dengar calon ibu kota baru itu juga kebanjiran. Karena itu PKS dengan tegas mengatakan dengan segala hormat dan permohonan maaf kepada seluruh fraksi-fraksi koalisi, kami akan mengatakan tetap menganggap perpindahan ibu kota belum dianggap penting dan belum dianggap perlu. Kita harus fokus bagaimana mengatasi COVID. Kita harus fokus bagaimana mengatasi ekonomi rakyat dari terdampak COVID ini. Berapa banyak orang yang menganggur karena COVID? Berapa banyak orang penghasilnya pengurangan? UMKM juga banyak yang dalam bidang industri makanan dan seterusnya tutup. Saya kira ini perlu diasistensi dan diberikan modal. Dalam bidang keuangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan kritisi-kritisi yang tajam setiap membahas anggaran. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Tidak ada lain kecuali kami fraksi PKS menginginkan agar kebijakan anggaran itu sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena itu kami menolak iuran BPJS kelas 3 naik.
Kami menolak iuran TBL sampai 1.200 dinaikkan. Kami juga menolak kenaikan harga LPG 3 kg. Ini sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat dan tanggung jawab kami kepada masyarakat. Tidakkah kita berpikir kalau nunggaknya BPJS hanya 6 triliun, anggaran APBN kita itu 2.600 triliun, masa untuk 6 triliun lagi dibebankan kepada rakyat lagi? Tidakkah kita lebih bagus mengalokasikan dari APBN ini? Yang tidak efektif diefektifkan, kebocoran-kebocoran dirapihkan, kebocoran yang harus diperhatikan bukan saja pada penggunaan, tapi juga pada pendapatan, itu harus diawasi dan dikontrol secara ketat. Agar betul-betul maksimal. Target-target yang diinginkan dan dicanangkan oleh Kementerian Keuangan, rata-rata dari sektor pajak, dari lifting dan seterusnya, itu tidak pernah tercapai. Karena itu, fraksi PKS meminta agar pengelolaan keuangan negara ini betul-betul diperbaiki dan dikelola lebih baik lagi. Agar betul-betul anggaran negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, sesungguhnya masih banyak. Sampai sore pun tidak akan habis. Karena yang kita evaluasi ini adalah 1 tahun. Tapi mudah-mudahan yang sekelumit ini saya sampaikan dan akan ditambah nanti arahan dari Sekjen, juga disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi, Saudara Dr. Sukamta dan Saudara Eki Awal Muharam, dan juga akan ditanggapi oleh Abuya Dr. Anwar Abbas, juga Bang Faisal. Mudah-mudahan nanti akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat buat bangsa. Sekali lagi, kepada pemerintah, kepada teman-teman partai koalisi, apa yang kami lakukan pada siang hari ini adalah betul-betul bentuk cinta kami kepada rakyat Republik Indonesia, kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga kepada pemerintah Republik Indonesia, agar kebijakan-kebijakannya pro kepada keumatan, agar kebijakan-kebijakannya pro pada kerakyatan, agar kebijakan-kebijakannya betul-betul dapat menjaga nasionalisme Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan Pancasila hanya diklaim, merah putih hanya diklaim, tapi perilaku yang mengklaim Pancasila dan merah putih terkadang tidak sesuai dengan sila pertama, dengan sila persatuan Indonesia dan sila-sila yang lainnya. Penegakan hukum kita minta harus mencerminkan rasa keadilan. Jangan cederai rasa keadilan rakyat. Dulu Nabi Muhammad SAW bersabda, hancurnya sebuah bangsa ketika rasa keadilan ini hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Innama ahlaka man kana qablakum. Sungguh hancur binasa satu bangsa idza sariqa minhumud dhaif aqamu alaihil had. Apabila yang melakukan pelanggaran itu orang lemah, langsung ditegakkan hukumnya. Wa idza sariqa minhumus syarif taroku. Dan apabila yang melanggar hukum adalah orang-orang yang punya posisi dan punya kedekatan dengan orang-orang yang punya posisi, maka mereka dibiarkan tidak ditindak. Ini adalah peringatan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya yang mengelola negara dimanapun berada. Terima kasih kepada Bapak Sekjen. Mohon berkenan untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini. Dan mohon maaf kalau agak panjang sedikit, namanya juga ketua fraksi. Kalau pendek sama dengan wakil ketua, jadi nggak ada bedanya sama ketua fraksi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh langkah-langkah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.